Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu bukanlah karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar. Dari itu Bapak Saudaraku, jangan kita abaikan, jangan kita lupakan bagaimana kasih Tuhan itu. Dari itu kita terlebih dahulu mengucap syukur di mana kita di pada pagi ini sudah dibanguni. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini sudah bangun dan selapiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, Engkau begitu peduli, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga di pada pagi hari ini kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman yang kami renungkan ini bisa kami jalankan, bisa kami lakukan seturut dan kehendak-Mu. Bukakan rahasia kepada firman-Mu Tuhan, sehingga Bapa kami tidak hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya dengar-dengaran saja, tapi betul-betul menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dan juga selamat menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan Natal setiap bulan Desember. Kenapa kita merayakannya setiap bulan Desember? Karena itu kesepakatan orang Kristen. Padahal di Alkitab tidak ada itu namanya Natal, tapi hanya di situ hanya ada kelahiran. Tapi kita tidak tahu itu bulan berapa, tanggal berapa. Tapi karena kesepakatan kita membuat tanggal 24-25 kelahiran Tuhan Yesus. Dari itu Bapak Saudaraku, mari, apakah artinya kelahiran Tuhan Yesus buat kita? Jangan kita hanya melakukan seremonial saja, jangan kita hanya ikut-ikutan saja, jangan kita hanya menganggap Natal itu sepele. Tapi Natal itu adalah membukakan hati kita, supaya kita terbuka hati kita bagaimana sebetulnya jalan-jalan mengikuti Tuhan Yesus, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi tidak hanya seperti yang kita lihat sekarang ini, bernatal mewah-mewah, bahkan juga ke hotel-hotel, bahkan juga bermacam-macam bagai kita lakukan untuk menyenangkan diri, untuk menyenangkan daging. Jadi itu sebetulnya bukanlah Natal sebetulnya, tapi sebetulnya Natal itu adalah penderitaan. Bagaimana penderitaan Yesus datang ke dunia ini, kita mengingatkannya, kita memperingati bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Jadi kita sebetulnya tidak itu berhuya-huya, berpoya-poya untuk merayakan Natal, tapi kita ambil maknanya bagaimana sebetulnya kehidupan orang Kristen memperingati Natal kelahiran Tuhan Yesus. Tapi saat ini kita melihat Bapak Saudaraku, memperingati Natal itu sama seperti ulang tahun itu kita pesta-pesta pora. Jadi ini bagaimanalah hati Tuhan, dia menderita tapi kita berpesta-pesta. Jadi mari kita lihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus ketika dia lahir ke dunia ini. Matius 2 ayat 16. Judulnya pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Di mana Tuhan Yesus kita lihat lahir di kandang domba di Bethlehem. Sehingga Raja Herodes tidak siap, karena menganggap raja segala raja, menganggap Tuhan Yesus ini adalah saingan. Padahal Tuhan Yesus bukanlah raja segala raja di dunia, tapi dia raja segala raja
untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, jadi prinsip Raja Herodes sama Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukanlah seperti Raja Herodes memerintah rakyatnya, tapi Yesus datang ke dunia ini adalah raja untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, jadi ini sangat bertentangan pendapat mereka, sehingga Raja Herodes tidak siap kedatangan Yesus ke dunia ini untuk memerintah seluruh manusia di dunia ini. Jadi di sini kita melihat ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi Bapak Saudaraku, seakan-akan orang Majus ini menipu. Perasaan Raja Herodes ini, orang-orang Majus ini memperdayakan. Padahal Yusuf Maria pergi membawa Yesus diam-diam dengan jalan yang lain. Nah, karena kita melihat bagaimana semalam yang firman yang kita sampaikan, Yesus itu pergi karena sudah mendengar kabar akan dibunuh. Jadi Raja Herodes ini sangat marah kepada orang-orang Majus itu. Kita melihat bagaimana ayat 16 tadi mengatakan kepada kita, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di bawah di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita tidak mengerti kelahiran Tuhan Yesus itu. Kelahiran Tuhan Yesus itu bukanlah hal-hal tentang dunia, tapi kelahiran Tuhan Yesus itu hal-hal tentang rohani, tentang keselamatan. Jadi banyak manusia pada saat ini merayakannya adalah tentang dunia, merayakannya pesta pora dan sebagainya, meriah-riah karena kedagingan. Padahal yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita itu, kita harus berbuat, bertindak, penderitaan, berkorban untuk sesama kita manusia. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah bertentangan sama seperti Raja Herodes ini. Raja Herodes ini juga bertentangan pemikirannya dengan pemikiran Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus lahir ke dunia ini adalah raja untuk semua umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi Raja Herodes dia pikir, aku akan tersingkir jika anak ini hidup untuk menjadi raja. Pasti dia akan menguasai, pasti dia akan disingkirkan aku. Itu perasaan Raja Herodes. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita satukan hati kita. Jangan seperti Raja Herodes, dia membuat pikirannya sendiri. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukanlah merebut kerajaan Herodes, tapi Yesus datang ke dunia ini untuk merebut jiwa-jiwa yang terlantar, yang sudah tertinggal, yang sudah ditindih oleh dosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini seringkali kita melakukannya secara daging. Memperingati kelahiran Tuhan Yesus ini kita lakukan secara daging, secara selera kita. Bukan kita merenungkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus dan apa tujuannya dia lahir ke dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan,
Jika kita tidak undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan paham jalan-jalannya Tuhan, sehingga kerap kali kita membuat kebenaran diri sendiri. Jadi jika kita kembali kepada firman-firman kebenaran, tentu Roh Tuhan akan menyelimuti kita. Roh Tuhan akan menguasai kita. Roh Tuhan akan menuntun kita. Roh Tuhan akan membimbing, menyertai sepanjang kehidupan kita bagaimana seharusnya berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Natal itu bukanlah keselamatan, tapi Natal itu adalah budaya. Natal itu adalah kebiasaan umat manusia, di mana anak-anak lahir kita buat ulang tahunnya. Seperti anak kita sering kita merayakan ulang tahunnya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus adalah penderitaan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasihi, seharusnya kita itu merasakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Bahkan kita melihat bagaimana sini tadi, di mana di daerah, kita ulangi ayat 16 tadi, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, karena Raja Herodes ini marah, sehingga dikerahkan semua pasukannya untuk membunuh anak-anak di umur 2 tahun ke bawah. Bagaimana penderitaan di Bethlehem, bagaimana semua umat Bethlehem menderita, kehilangan anak-anak. Jadi itu harus kita renungkan Bapak Saudaraku, bagaimana penderitaannya bukannya menyenangkan daging, tapi menyakitkan daging. Jadi kita melihat di ayat 17, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, di mana ibu Rahel ini, dia tidak lagi mampu dihibur. Karena apa? Karena dia sudah kehilangan anak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, perjuangan kita itu bukanlah perjuangan daging, tapi perjuangan kita itu adalah perjuangan nyawa. Perjuangan kita itu adalah roh. Jadi seringkali kita tidak mengerti bagaimana seturut jalan-jalannya Tuhan. Makanya sering kita membuat kelahiran, memperingati kelahiran Tuhan Yesus itu, membuat aksi kita adalah menyenangkan daging, memamerkan bagaimana kita, supaya orang melihat kita, wah luar biasa, di mana kita memperingatinya dengan meriah, dengan pengorbanan kita dengan luar biasa untuk mengadakan itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus berpikir tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Apakah untuk menyenangkan? Apakah untuk menyiksa daging? Jadi kita melihat kedatangan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kita melihat bagaimana tadi anak-anak 2 tahun ke bawah dibunuhi, sehingga penderitaan yang dialami oleh orang tuanya, bagaimana dia melihat anaknya dibunuh. Jadi itu harus kita merenungkannya Bapak Saudaraku, bagaimana penderitaan yang dialami oleh di daerah kelahiran Tuhan Yesus. Jadi tidak kita salah mempergunakannya. Kita melihat Bapak Saudaraku, sekeliling kita banyak penderitaan saat ini. Bahkan juga keluarga kita.
Semua kita hidup dalam dunia ini, bukannya semuanya keluarga kita senang-senang, tapi banyak keluarga kita butuh rangkulan kita, butuh uluran tangan kita. Tapi kita itu tidak melihatnya. Tapi kita itu cukup untuk menyenangkan daging, menyenangkan diri kita sendiri. Apakah kita tidak itu egois, Bapak Saudaraku? Kita tidak salah untuk merayakannya, tapi harus kita berbagi kepada sesama kita manusia, di mana saudara kita saat ini banyak mendapat tantangan, masalah, bencana. Bahkan kita melihat rumahnya kehilangan, bahkan juga keluarganya kehilangan, tempat tinggalnya kehilangan. Bahkan juga kita melihat bagaimana penderitaan yang dialaminya. Jadi Natal ini membukakan hati kita bagaimana kita saat ini menanggapi Yesus lahir ke hati kita. Jadi bukannya Natal ini memperingati kita itu pesta pora, senang-senang. Apakah kita memang sudah betul-betul mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Apakah kita sudah jamin mendapatkan kerajaan surga itu sehingga kita pesta meriah-riah, sehingga kita meninggalkan masa lalu kita, sehingga kita tidak melihat sekeliling kita? Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan kepada kita, apa yang kau kerjakan kepada orang-orang yang terhina ini, itulah untuk aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi tidak cukup kita bermeriah-riah untuk memuji muliakan Tuhan, bersorak-sorak, Tuhan, Tuhan, Tuhan terpuji, termulia namamu. Tapi aksi kita tidak ada. Tapi pengorbanan kita untuk diri sendiri. Bapak, Ibu, saudaraku, lihatlah sekeliling kita yang selagi banyak nangis, menderita, menjerit untuk menghadapi kehidupan ini. Apalagi kita melihat pada saat ini, zaman-zaman akhir ini, Bapak Saudaraku, kita melihat keadaan dunia ini semakin suram, semakin susah. Banyak orang saat ini pengangguran, tidak dapat kerja di mana-mana karena banyak PHK. Banyak saat ini, Bapak Saudaraku, butuh uluran tangan karena dia tidak bekerja, tidak dapat bekerja, bukan tidak mau bekerja, tapi tidak dapat kerja. Jadi bersyukurlah Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa menikmati Natal kelahiran Tuhan Yesus. Marilah buka hati kita untuk membuka hati buat sekeliling kita. Jadi jangan kita hanya pesta pora meriah-riah untuk diri kita sendiri. Karena Tuhan Yesus datang keluar ke dunia ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi Yesus datang ke dunia ini untuk umat manusia. Peduli kepada sesama manusia. Makanya Bapak Saudaraku, kita buat adalah salib. Artinya itu peduli kepada sesama manusia. Barulah satu ke atas. Sesudah kita berbuat sesama manusia, barulah kita ke atas. Barulah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, apa yang kau perbuat kepada orang saudara-saudaraku yang paling hina ini, engkau telah memperbuat kepadaku. Itulah aku, kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini kita sudah melarikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tidak lagi seturut dengan Alkitab yang tertulis. Karena banyak saat ini kita melakukannya untuk menyenangkan daging kita, untuk kita bagaimana kita bersenang-senang supaya kita merasakan nikmatnya hidup dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimanapun meriahnya hati kita, bagaimanapun kita pesta pora meriah-riah di dalam dunia ini, bahkan juga banyak kita mendapatkan harta di dunia ini, bisa kita nikmati segala-galanya dalam dunia ini, itu hanya sekejap. Tuhan mengatakan, jika kita hidup baik-baik saja 70 tahun, jika engkau kuat 80 tahun,
Dari itu kemana kita Bapak Saudaraku? Jadi yang kita pikirkan saat ini, Tuhan memberi waktu untuk memikirkan kemana kita. Sama seperti anak-anak sekolah Bapak Saudaraku. Anak-anak sekolah dia TK, SD, SMP, SMA, kuliah untuk apa? Jadi dia sekolah itu bukan hanya seremonial. Dia sekolah itu bukannya kebiasaan-biasaan, tapi dia sekolah itu untuk dia supaya pintar, supaya dia bisa mendapatkan kehidupan di dunia ini tidak menderita. Jadi kita juga ada fokus kita Bapak Saudara. Fokus kita bukanlah dunia ini, tapi fokus kita adalah kehidupan yang kekal. Karena kita 70 tahun, 80 tahun kita akan wisuda. Kita akan tamat mengakhiri dunia ini. Jadi kita akan menuju sasaran. Sasaran kita jika kita taat dan setia adalah kehidupan yang kekal. Tapi yang tidak taat setia kemana? Jadi itu jadi pertanyaan saat ini Bapak Saudaraku. Banyak saat ini kita tidak peduli untuk hal-hal sedemikian rupa. Seringkali kita memperhatikan hal-hal tentang dunia. Padahal firman Tuhan mengatakan, jangan duakan aku. Harus aku nomor satu. Itu kata Tuhan Yesus. Bahkan kita lihat di Matius katakannya kepada kita, jika engkau menyayangi orang tuamu lebih daripada aku, bapak ibumu lebih daripada aku, engkau tidak layak bagiku. Apabila engkau menyayangi anakmu laki-laki atau anakmu perempuan lebih daripada aku, engkau tidak layak bagiku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak gampang. Tidak gampang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi itu harus kita merenungkannya selagi kita masih diberikan kesempatan hidup dalam dunia ini. Jadi tidak kita habiskan waktu kita ini untuk dunia ini, tapi kita itu belajar terus bagaimana sebetulnya mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak akan nalar, kita tidak akan paham, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita melihat membuat kebenaran diri sendiri. Makanya kita melihat pada umumnya banyak saat ini orang Kristen merajalela, menyenangkan diri sendiri, membuat gereja sana untuk menyenangkan diri sendiri, bangun gereja sana untuk menyenangkan diri sendiri, bukan membina umatnya supaya sungguh-sungguh datang menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan membina umatnya sungguh-sungguh kembali kepada firman Tuhan, tapi saling mencopot satu dengan lain, merebut satu dengan lain untuk diri sendiri. Bagaimanalah perasaan Tuhan Bapak Saudaraku jika kita hanya merebut dunia ini, jika kita mengataskan nama Yesus, tapi kita saling mendongkol, saling merebut, saling menarik satu dengan lain. Bagaimanalah perasaan Tuhan Yesus Bapak Saudaraku? Apalah nanti akhirnya yang kita dapatkan ini? Kita mengatakan saya ini anak Tuhan, saya katakan saya ini hamba Tuhan, tapi kita tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, tapi kita berjalan seturut dengan kehendak kita untuk menyenangkan daging. Bapak Ibu Saudaraku, sadarlah kita, ini sudah akhir zaman akhir. Kita melihat situasi saat ini, penderitaan saat ini. Jangan kita egois, jangan kita mentingkan diri sendiri, tapi perhatikanlah sesama kita manusia. Terlebih pada jemaat kita saat ini banyak menderita. Karena apa? Karena tidak penuh pengharapan kepada Tuhan.
Karena ending kita bukanlah hal-hal tentang dunia ini. Mungkin banyak pun harta kita berlaksa-laksa, mungkin harta kita di dunia ini, tapi itu kita tinggalkan. Semua yang kita peroleh dalam dunia ini kita tinggalkan. Kita harus bertanggung jawab apa yang kita perbuat di dalam dunia ini. Tuhan tahun 2000 lalu Tuhan Yesus akan datang untuk menghakimi manusia. Jelas firman Tuhan mengatakan, saudaraku, kita akan dihakimi. Orang-orang taat dan setia akan diubahkan seketika dan bersama-sama Tuhan Yesus. Tapi orang yang tidak taat dan setia, dia menunggu 1000 tahun akan datang untuk dihukum bersama-sama setan Lucifer. Jadi itu tertulis di dalam Alkitab, Bapak Saudara. Itu bukanlah hanya menakut-nakuti, tapi itu nyata. Karena kita melihat bagaimana keadaan zaman ini, keadaan dunia ini, itu semua tertulis di dalam Alkitab. Apa yang terjadi saat ini itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Jadi ini sekarang penggenapan. Jadi Alkitab ini bukanlah hanya rekayasa, bukan hanya supaya manusia bertobat, bukan itu, tapi supaya manusia selamat. Karena bertobat pun manusia, jika dia tidak taat setia, itu juga akan sia-sia. Karena pertobatan menurut manusia dan pertobatan dengan firman Tuhan beda. Pertobatan manusia dunia, dulunya dia pencuri, sekarang tidak, itu namanya bertobat. Dulunya dia narkoba, sekarang tidak lagi narkoba, itu namanya bertobat. Tapi pertobatan itu belum tentu pertobatan seturut dengan Alkitab. Pertobatan Alkitab yang diajarkan Tuhan Yesus, hitam menjadi putih. Artinya itu kita selama ini tidak mau datang kepada Tuhan, tapi saat ini kita mau bergumul datang melakukan firman kebenaran. Itu pertobatan sebenarnya. Jadi tidaklah sama seperti pertobatan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak saat ini katakannya, kenapa kamu tidak bergereja? Ya belum tentu yang orang gereja itu semuanya itu orang-orang baik. Belum tentu lebih baik dia dari aku daripada dia. Itu katanya. Saya sudah bertobat, saya tidak mencuri lagi, saya tidak mengganggu hak orang lain lagi. Tapi yang gereja itu kita melihat bagaimana? Apakah sudah melakukannya? Orang banyak mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena dia menganggap pertobatan itu adalah seperti dunia. Bukan pertobatan itu kita kembali kepada firman Tuhan, tapi pertobatan itu pertobatan dunia. Jadi makanya banyak orang Kristen pada saat ini santai, tidak ada pertobatan. Dia menganggap kalau opungku sudah Kristen, saya pasti sudah mengalir, sudah menjadi ahli waris, sehingga dia tidak pertobatan, sehingga biasa-biasa saja. Kenapa? Karena tidak dasarnya firman. Karena apa? Karena tidak ada dasarnya Roh Kudus untuk menuntun, mengajari, membimbing ia. Jadi jika kita tidak penuh Roh Kudus untuk membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan ini, kita dibutakan. Kita melihat, namun tidak melihat. Kita melihat Bapak Saudaraku di mana sini katakannya di Matius. Sabar dulu, kita cari dulu ya. Karena ini penting bagi kita Bapak Saudaraku. Seringkali kita mengatakan, saya kalau Kristen kok dari nenek moyang saya. Jadi itu bukan patokan. Bukan patokan Kristen itu sudah pasti selamat. Tapi patokannya apakah kita sudah bertobat. Karena Tuhan itu mau pertobatan, bukan nama.
Jadi seringkali kita Bapak Saudaraku, kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia. Tidak seberapa kita rindu untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kita lebih condong pada aturan-aturan manusia. Kita melihat Bapak Saudaraku di sini, di mana katakannya kepada kita, Matius 13 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, sebab hati bangsa ini telah menebal. Bayangkan Bapak Saudaraku, karena hati kita sudah menebal, karena hati kita sudah membatu, memegang prinsip-prinsip kita, memegang kebenaran diri sendiri. Kita tidak mau membuka hati kepada kebenaran firman Tuhan seturut yang tertulis di dalam Alkitab. Ini mengatakan Matius 13 ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tetap tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah dari perumpamaan itu kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat di sini bagaimana kita sering mempertahankan diri kita, bagaimana kita hidup di dalam dunia ini menurut ajaran-ajaran turun-menurun. Jadi ini kita tidak mau kembali kepada petunjuk, karena kita memegang prinsip kita memegang kebiasaan kita, karena kita menganggap itu sudah seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi kita tidak dasari hitam putih di atas hitam. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, lebih banyak kita hanya mendengarkan apa kata orang. Jadi marilah kita kembali kepada Alkitab petunjuk, bagaimana sebetulnya kebenaran firman Tuhan. Jadi bukannya gampang mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi kita melihat tadi di sini tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar. Bayangkan Bapak Saudara, banyak nabi dan orang benar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena mengandalkan kebenaran kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan keahlian kita, bukan kita mengandalkan roh Tuhan, sehingga tidak dibukakan. Mendengar dan tidak mendengar, mendengar tapi tidak melihat. Jadi inilah masalah pergumulan orang-orang Kristen pada akhir zaman ini. Tidak mau kembali kepada Alkitab, tidak mau mengikuti seturut dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tapi banyak saat ini orang Kristen diam untuk melakukan seturut dengan ajaran-ajaran manusia. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah arah tujuan kita?
jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, bukan kita mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Apakah bisa manusia menyelamatkan kita? Apakah bisa manusia menjamin kita bahwa kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal? Memang manusia menjamin di dunia ini. Makanya semua hamba-hamba Tuhan ketika jemaatnya meninggal, dia mengatakan tubuhnya kembali kepada tanah, karena dari debulah dia diciptakan. Rohnya kembali kepada Bapa. Jadi kita enjoy. Oh, pembunuh pun dia, semuanya juga kembali kepada Bapa. Pemabuk pun dia kembali juga kepada Bapa. Perampok pun dia kembali juga kepada Bapa. Berarti enak. Enak menjadi orang Kristen. Asal Kristen pasti selamat. Jadi itu bukan kebenaran. Kebenaran itu kembali kepada Alkitab. Apakah sesuai perkataan manusia itu dengan Alkitab atau tidak? Kita bercermin kepada Alkitab. Jangan kita mendengar perkataan orang. Oh, Syanu, itu mukamu itu ada tergores itu. Mukamu itu ada itu arang, ada jorok itu. Kita harus berkaca. Kita harus bercermin. Lihat kaca itu. Apakah memang ada tergores? Apakah memang ada arang? Apakah ada tercoret? Kita bisa memastikannya. Sehingga kita pede. Apapun kata orang, kita pede. Kenapa? Karena kita sudah berkaca. Begitu kita berkaca, baru kita berangkat. Walaupun apa kata orang di muka kita ini, kita percaya. Karena kita sudah berkaca terlebih dahulu. Jadi kaca kita, cermin kita adalah Alkitab. Jadi tidak cukup kita hanya mengapa kata orang. Jika kita hanya mendengarkan kata orang, kita bingung, kita bimbang, kita ragu. Apakah ada surga itu? Apakah ada Tuhan itu? Apakah ada neraka itu? Tidak ada kepastian. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, di situ diterangkan dengan detail. Dengan satu persatu, bahkan Yesus menerangkan itu banyak dengan perumpamaan supaya kita nangkap, supaya kita nalar, supaya kita mengerti apa rencana Tuhan dia datang ke dunia ini. Jadi jangan kita cukup hanya mengingati, memperingatinya Natal. Setiap tahun kita Natal, lahir baru. Yesus lahir di hati saya. Jadi jika tiap tahun kita lahir terus, kapan kita dewasanya? Harus kita lahir dewasa. Jadi tidak lahir terus. Jangan seperti kita melihat simbol kita. Simbol kita orang Kristen adalah pohon terang. Terang, gelap. Terang, gelap. Kenapa seperti itu, saudaraku? Bertumbuh, mati. Bertumbuh, mati. Tidak bisa berbuah. Kenapa? Karena tidak bisa besar, tidak bisa bertumbuh. Begitu bertumbuh, mati. Begitu bertumbuh, mati. Begitu mulai dia memberikan cahaya, mati. Jadi kita diajari Tuhan Yesus kepada kita terang. Kita menerangi semua umat manusia. Tidak pilih bulu. Kita kasih sesama manusia. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu disuruh Tuhan Yesus. Jadi itu tidaklah gampang.